Semua orang di dunia ini selalu bilang, kamu harus percaya diri. Percaya diri itu penting. Tapi gak ada yang bisa ngerti kalau misalkan kita itu dari kecil udah pemalu, apalagi yang introvert, gak pede, itu tuh gak segampang itu buat percaya diri. Percaya diri itu bukan suatu kata kerja yang bisa kita kerjain detik itu juga. Kalau kamu sekarang bukan orang yang percaya diri, itu gak usah khawatir karena rasa percaya diri itu bisa kamu latih dan kamu tumbuhkan. Gitu itu bukan sesuatu bawaan dari lahir. Aku pun dulunya merupakan orang yang gak percaya diri dan pemalu juga. Nah, dan di video kali ini aku bakal share ke kalian top 5 confident booster atau 5 hal yang paling penting yang bisa nge-boost rasa percaya diri kalian gitu. Apa aja itu? Tonton video ini sampai akhir. Kita langsung aja, apa sih top 5 confident booster menurut aku atau 5 hal terpenting dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri. Aku singkat semuanya jadi APSAK, APSAK gitu. Apa sih APSAK itu? Appearance, perception, self-love, action, dan knowledge. Yang pertama itu appearance, penampilan, termasuk rambut, make up, pakaian kamu, seluruh badan kamu, bagian luar kamu, itu sangat berpengaruh kepada rasa kepercayaan diri kamu. Ketika kamu keluar dan kamu yakin kamu tuh membawa diri kamu yang siap gitu, membawa diri kamu dengan versi terbaiknya, dengan rambut yang rapi, make up yang bagus, baju yang rapi dan cantik juga, itu kamu akan percaya diri gitu. Untuk pakaian, pastiin kamu menggunakan pakaian yang nyaman untuk kamu dan kamu pun suka menggunakan baju itu. Terus kalau untuk make up, sama, gunain make up yang menurut kamu tuh kamu suka banget ketika kamu pakai make up itu. Aku bakal share produk-produk yang aku pakai, make up yang aku pakai. Benernya make up aku tuh sekarang hampir semuanya aku ganti. Karena aku tuh mau ganti look aku. Yang biasanya aku tuh kalau make upan bener-bener kelihatan di make up. Kalau sekarang aku pengennya no make up look. Aku beli produk-produk baru yang menurut aku ini cocok untuk no make up look gitu. Semua produk-produk ini aku beli di Zalora. Kenapa aku beli barang-barang di Zalora? Karena Zalora itu 100% menjamin keaslian produk-produknya. Dan Zalora itu marketplace fashion nomor 1 di Asia dengan banyak kategori seperti beauty, fashion, dan juga luxury sport. Kabar gembira buat kamu, kalau dari tanggal 7 Juli sampai 14 Juli, Zalora lagi ngadain Zalora 77 Sale. Kamu bisa dapetin diskon sampai dengan 77% dan juga voucher sampai dengan 25%. Dan ada cashback juga sampai dengan 7 juta rupiah. Nah, jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Kalian harus belanja di Zalora di tanggal berapa? 7 Juli sampai 14 Juli. Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Barang yang pertama aku beli itu Holy Shit UV Watery Sunscreen Gel dari Something, dia SPF 50. Selanjutnya Bio Blender by Eco Tools. Ini skin tint dari Clea, Radiant Skin Tint Moisturizer. Dia ada SPF-nya juga, dan ini cocok banget buat no makeup look karena bener-bener ringan. Dan di blendnya pun bener-bener gampang, pakai tangan aja pun bisa. Ini aku yang kanan pakai tangan dan yang kiri pakai beauty blender dan hasilnya hampir sama. Aku beli brush dari Irish juga dan lucu banget ternyata dapat 2 pouch kecil. Ini simple banget, bisa dibawa kemana-mana. Ini brow definer dari BLP. Yang aku pakai ini warna ash brown dan ini cocok banget buat make up yang mau tipis-tipis alis. Selanjutnya ini Maybelline Hyper Curl Waterproof Mascara. Lip gloss dari Rose All Days. Ini cantik banget warnanya dan kayak bibir asli dan natural. Ini hasilnya no makeup look ala aku, dan ini semua produknya aku beli di Zalora yang 100% pasti original produknya, gak ada yang KW. Di sini aku mau ganti lipstiknya karena aku pun sebenarnya beli lipstik baru dari Something yang Checkmate. Shade yang aku pakai ini King. Terus di sini aku mau ombre pakai shade Endgame. Terus aku mau tambahin multitask water gloss dari Something. Selesai, ini makeup aku hari ini, produk-produk baru yang aku beli dari Zalora. Oh ya, ini satu lagi aku beli cleansing balm dari Something juga. Pokoknya belanja di Zalora itu lengkap banget dari beauty, fashion, luxury sport. Kita bisa belanja tanpa harus takut palsu, takut KW, takut gak ori gitu. Jadi selalu belanja di Zalora. Terus yang kedua itu perception.
persepsi, gimana kamu mempersepsikan diri kamu. Itu sangat berpengaruh kepada kepercayaan diri kamu. Jadi kamu tuh harus punya persepsi bahwa aku percaya diri, aku percaya diri, aku percaya diri, kayak gitu. Apapun yang kamu persepsikan tentang diri kamu, itu tuh akan jadi realita kamu. Kalau selama ini persepsi kamu, aku tuh gak pede, aku gak bisa, aku malu, aku jelek, aku gak bisa itu gitu. Aku tuh payah, aku gak bisa apa-apa, aku tuh banyak kurangnya. Itu akan selamanya seperti itu gitu. Jadi caranya nge-boost confident itu ya memang dari persepsi dulu gitu. Itu benar-benar berpengaruh banget. Kalau misalkan kamu mau percaya diri, kamu ubah dulu persepsi kamu. Oke, aku bisa percaya diri, aku bisa percaya diri, kayak gitu. Terus apa sih yang bikin kamu gak pede? Misalkan kalau kamu gak pede karena kamu ngerasa jelek, kamu harus ubah dulu persepsi itu. Kamu harus percaya kalau aku tuh cantik aku ya versi aku gitu. Aku cantik versi aku sendiri. Kamu harus punya persepsi kalau kamu tuh hanya bersaing dengan diri kamu sendiri. Kamu gak bersaing dengan siapa-siapa gitu. Jadi gak ada yang perlu di overthinkingin. Sebenarnya yang bikin kamu gak pede itu karena kamu ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Nah itu persepsi yang salah juga. Terus persepsi yang salah selanjutnya adalah kayak kamu selalu overthinking apa yang orang lain pikirin tentang kamu, ya kan? Nah itu tuh sebenarnya gak penting. Apapun yang orang lain pikirin tentang kamu gak penting, karena yang paling penting adalah persepsi diri kamu sendiri. Persepsi orang lain ke kamu itu sama dengan persepsi kamu ke diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu mikir, oh orang lain tuh melihat aku tuh jelek, orang lain tuh ngelihat aku gak bisa, ya orang lain akan berpikir kayak gitu. Atau misalkan kamu mikir, aku jelek, aku gak bisa, aku gini, aku payah, aku cupu, aku gak pantas, orang lain pun akan berpikir demikian. Coba aja kamu ubah persepsi kamu, nanti kamu bakal kayak shock, amazed gitu. Oh ternyata memang benar, persepsi kita ke diri sendiri itu berpengaruh kepada cara orang lain memandang kita. Yang ketiga adalah self-love. Self-love sangat berpengaruh kepada rasa kepercayaan diri. Self-love itu kamu berarti harus apa? Harus menerima diri sendiri seutuhnya. Menerima diri. Kalau misalkan kamu ada kurangnya, gak apa-apa. Bukan berarti kamu gak boleh untuk mengekspresikan diri hanya karena kamu punya kekurangan. Juga kamu memperlakukan diri kamu sebaik mungkin. Kamu rawat diri kamu berikan diri kamu apapun yang diri kamu butuhkan. Kayak olahraga kamu berikan, makanan sehat kamu berikan, terus pengetahuan kamu berikan gitu ke diri kamu. Kamu gak membuat diri kamu stres gitu. Kamu gak terlalu keras ke diri sendiri gitu. Karena kadang kenapa kamu gak percaya diri itu karena kamu mengharapkan diri kamu yang sempurna. Kamu keras ke diri kamu gak boleh salah, kamu harus selalu benar, kamu harus sempurna. Nah itu kamu gak sayang ke diri kamu. Kalau kamu nunggu sempurna, kalau kamu gak pede karena ketidaksempurnaan kamu, sampai kapanpun kamu gak akan bisa pede gitu. Jadi cintai dulu kekurangan kamu seutuhnya tuh, maksudnya mencintai diri seutuhnya tuh semuanya dengan kekurangannya, dengan kayak kalau misalkan ada kejadian yang memalukan atau ada kejadian yang bikin kamu ngerasa malu gitu, gak apa-apa, terima aja, maafin diri kamu. Dengan kamu memperbaiki hubungan kamu dengan diri sendiri, kamu meningkatkan self-love kamu, itu akan sangat meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu. Yang sangat berkaitan dengan self-love adalah positive self-talk gitu. Tingkat self-love yang kamu punya itu bisa kelihatan dari gimana cara kamu berbicara ke diri sendiri gitu. Kalau misalkan yang sering kamu pikirkan, yang narasi-narasi yang sering kamu buat di kepala kamu itu tentang keterpurukan diri kamu, tentang kekurangan diri kamu gitu, terus-terusan kayak gitu, kamu terus mengkritik diri kamu, itu kamu gak self love, dan justru itu yang menghancurkan kepercayaan diri kamu. Coba cek self talk kamu. Self talk kamu tuh kayak suara yang ada di kepala kamu yang setiap hari kamu ucapin ke diri sendiri. Misalkan kamu sedang menghadapi kesulitan, apa yang kamu ucapin ke diri sendiri? Apakah kamu selalu bilang kayak, ya aku emang bego, aku emang gak bisa, aku tuh payah, cupu, emang tolol aku tuh. Nah itu negatif self-talk, itu buruk banget buat diri kamu gitu. Coba kalau misalkan kamu ngadapin kesulitan, ubah jadi positif self-talk. Aku bisa, aku pasti bisa, ini semua ini prosesnya, ada prosesnya. Kalau aku gagal, aku gak apa-apa gitu. Aku menerima kegagalanku, setidaknya aku sudah pernah mencoba. Aku memaafkan kegagalanku, aku memaafkan kesalahanku, dan aku bersyukur karena aku bisa belajar dari kesalahan ini. Kayak gitu. Itu contoh lain. Kayak kalian ngaca nih, kalian ngaca, apa yang kalian ucapkan ke diri sendiri? Kalau misalkan kalian masih kayak, aku gendut, kalian tuh sangat jeli sekali melihat kekurangan diri kamu gitu. Kayak, aduh hidung aku pesek, gigi aku gak rapi, aduh aku punya tanda lahir gitu. Terus kayak, badan aku jelek, terus-terusan kayak gitu. Itu buruk juga. Itu sangat menghancurkan diri kamu sendiri, self talk itu. Jadi kalau misalkan kamu ngaca,
Jangan negatif self talk, tapi harus positif self talk. Kayak gimana? Kamu ya bilang aja, aku cantik, aku bersyukur hidup di tubuh ini yang cantik ini, aku bersyukur mempunyai mata yang indah, bisa melihat hal-hal ini di bumi ini. Kayak gitu. Jadi coba selalu berpositif self talk, itu akan berpengaruh pada kepercayaan diri kamu. Selain positif self talk, kamu juga bisa meningkatkan self love kamu dengan cara merawat diri tentunya. Merawat diri, menjaga kesehatan kulit kamu, menjaga kesehatan tubuh kamu, menjaga kesehatan mental kamu. Gitu. Itu bisa meningkatkan self love kamu gitu. Ketika kamu merawat diri, kamu tuh akan ngerasa dirawat sama diri sendiri. Kamu akan ngerasa makin sayang ke diri sendiri, dan merawat diri itu kayak ungkapan kamu bahwa kamu tuh sayang loh ke diri sendiri, kayak gitu. Ketika kamu merawat diri kamu, itu tuh akan mengubah persepsi kamu menjadi kayak aku tuh berharga loh, aku ngerawat diri aku tuh layak disayangi, aku tuh layak untuk dihargai. Jadi kamu akan membawa diri kamu tuh selayaknya orang yang berharga, orang yang percaya diri. Ditambah kalau misalkan kamu ngerawat diri kamu kan secara eksternalnya juga, secara penampilan itu makin baik kan, makin cantik. Selanjutnya, biar kamu makin self love, kamu harus meng-cut off orang-orang yang toxic. Itu adalah bentuk dari self love juga. Pastiin diri kamu tuh dikelilingi oleh orang-orang yang bikin kamu semangat, yang bikin kamu ceria, yang menghargai kamu. Kalau ada orang yang enggak, cut off gitu. Itu adalah bentuk dari self love yang paling penting. Kamu menghargai diri kamu mencintai diri kamu gak akan ngebiarin diri kamu lelah gitu dikelilingi orang-orang yang jelas-jelas toxic. Selanjutnya adalah action. Lakuin aja, fake it till you make it. Misalkan kamu tuh mau percaya diri ngomong di depan umum, kamu gak harus nunggu pede. Kalau kamu nunggu pede sampai kapanpun gak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena justru kamu tuh harus ngelakuin dulu berkali-kali, baru nanti percaya dirinya dapat, baru nanti pedenya dapat. Bukan nunggu pede dulu tapi kamu gak akan ngelakuin. Kamu gak ngelakuin itu sampai kapan? Kamu gak akan pernah ngelakuin itu. Jadi fake it till you make it. Satu hal yang kamu perlu tahu tentang percaya diri, orang tuh gak ada yang tahu kamu tuh beneran percaya diri atau pura-pura. Jadi gak masalah, kamu pura-pura percaya diri aja, acting. Semua orang di dunia ini tuh gak ada yang bisa percaya diri ketika mereka baru pertama kali ngelakuin hal itu gitu. Semua orang yang kamu lihat di TV-TV, presenter, pembicara yang keren-keren, pas ngelakuin itu pertama kali mereka pun sama gak pede, mereka pun sama gugup gitu, melakukan kesalahan sama semua orang juga gitu. Jadi gak apa-apa kalau misalkan konteksnya tuh pidato gitu, kamu mau pede pidato, mungkin kamu tuh akan pede berpidato setelah ke 10 kali. Nah yang ke 9 kalinya gimana? Gak apa-apa. Yang ke 9 kalinya kamu salah, kamu gagal, kamu diketawain, gak apa-apa, maafkan diri kamu gitu. Izinkan diri kamu melakukan kesalahan, izinkan diri kamu diketawain, gak apa-apa. Diketawain orang tuh gak bikin kamu meninggal. Ya beneran, orang tuh kalau ngetawain paling detik itu juga besoknya dia udah lupa gitu. Terus sekarang kenapa kamu harus menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa hanya karena takut diketawain orang lain? Padahal ditertawakan orang tuh tidak semenyeramkan itu, biasa aja gitu. Jadi kalian harus punya penerimaan lapang dada untuk membuat kesalahan. Itu nggak apa-apa, maafkan diri kamu karena harus ada proses dulu. Semua orang tuh ada masanya untuk pemula dulu, kamu harus menerima itu. Jadi nggak apa-apa melakukan kesalahan, yang penting kamu ngelakuin dulu. Kalau kamu udah action nih, udah melakukan hal itu, nanti PD itu akan ngikutin. Selanjutnya yang terakhir itu adalah knowledge, pengetahuan. Perkaya pengetahuan diri kamu. Memperkaya pengetahuan diri itu kayak kamu mempersiapkan diri kamu nih, siap tempur gitu. Gak harus semua pengetahuan kamu ketahui, kamu ngerti, gak harus, tapi setidaknya di bidang kamu gitu. Kamu kalau misalkan kamu punya pengetahuan yang lebih luas, kamu tahu apapun selain yang di bidang kamu aja, itu lebih bagus. Tapi ya setidaknya kamu tuh punya pengetahuan di bidang kamu sendiri. Sekarang gini, kenapa dokter tuh pede untuk berbicara kepada pasiennya, menjelaskan penyakitnya, memberi obat begini-begini, berarti karena kenapa dia bisa pede? Karena mereka punya knowledge-nya, dia udah ngerti nih apa yang mau dia lakuin gitu. Terus juga kayak yang MC gitu, kenapa dia bisa pede? Ya karena dia udah belajar, dia punya pengetahuannya gimana caranya menjadi MC yang baik dan benar. Jadi pastiin kamu punya knowledge gitu, biar kamu ya pede dengan diri kamu sendiri. Kamu ngerasa siap, kamu ngerasa aku tuh berkualitas loh gitu. Terus selain itu, dengan kamu punya pengetahuan, kamu banyak baca, itu tuh bisa membukakan pikiran kamu,
membukakan pikiran kamu, bikin kamu makin ngerti tentang dunia ini, tentang orang-orang gitu. Oh ternyata orang tuh begini, oh ternyata orang tuh gak seperti yang aku pikirkan, oh ternyata hidup tuh gak seperti yang aku pikirkan. Itu tuh akan ngebuka pikiran kamu yang mana akhirnya yang tadinya kamu overthinking, yang tadinya kamu takut, yang tadinya kamu gak pede, itu tuh akan hilang karena pengetahuan-pengetahuan yang kamu punya gitu. Ini pun berpengaruh kepada persepsi tadi. Ketika kamu punya pengetahuan yang luas, kamu tuh rajin baca buku gitu. Itu tuh akan mengubah persepsi kamu tentang diri kamu. Jadi kamu gak lagi berpikir kalau aku tuh apa ya, aku gak bisa apa-apa, gak tuh apa-apa. Itu akan berpengaruh ke persepsi kamu. Jadi cara kamu membawa diri kamu tuh akan kelihatan gitu. Karena kamu tuh percaya diri gitu. Kamu percaya diri karena kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu kamu memanfaatkan waktu kamu untuk hal-hal baik, baca buku, olahraga dan sebagainya. Itu bikin kamu pede gitu. Meskipun misalkan kamu jalan ke mall atau kamu kumpul bareng teman-teman atau kamu ketemu orang baru, emang kamu tuh gak akan menjelaskan semua pengetahuan kamu atau kamu akan membicarakan kebiasaan-kebiasaan kamu, enggak. Mereka gak tahu itu, tapi cara kamu membawa diri kamu kelihatan gitu. Ketika kamu punya kebiasaan baik, kamu suka baca buku, kamu tahu gitu, kamu orang yang luas pengetahuannya, itu akan kelihatan dari cara kamu membawa diri kamu. Jadi mulai sekarang jangan scrolling doang, tapi tonton yang bermanfaat, baca yang penting-penting, karena scrolling itu bisa bikin pikiran kalian kacau dan malah bikin kamu gak pede, malah bikin kamu insecure. Stop aja, itu toxic loh. Kalau sosial media kamu bikin kamu insecure, gak pede, ngebanding-bandingin diri, berarti sosmed kamu toxic. Kalau kamu punya sosmed, pastiin sosial media kamu isinya yang bikin kamu berenergi, yang nge-boost diri kamu jadi lebih baik, yang bikin kamu pede, yang bikin kamu happy, ceria, yang membukakan pikiran kamu. Gunain sosial media untuk itu. YouTube, Instagram, sekarang semua orang banyak yang nge-share hal positif di sosial media. Tinggal kamunya aja yang pilih-pilih, yang kamu klik, yang kamu sukai, pilih gitu, demi diri kamu. Oke, segitu aja video dari aku. Ingat sekali lagi, top 5 confident booster atau 5 hal paling penting yang bisa meningkatkan kepercayaan diri adalah yang pertama appearance, penampilan, make up, baju, rambut dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau kalian mau beli make up, beli di Zalora. Kenapa? Karena Zalora itu menjamin keaslian produknya, original produknya 100%. Yang kedua, Zalora itu memang nomor 1 e-commerce fashion di Asia yang mempunyai banyak kategori seperti fashion, beauty, dan juga luxury sport. Jadi kamu harus belanja di Zalora Fashion Sale gitu. Terus yang kedua, perception. Bagaimana kamu mempersepsikan diri kamu. Kamu harus mempunyai persepsi-persepsi yang baik dan buang persepsi-persepsi toksik yang bikin kamu gak pede. Terus yang ketiga, self-love. Cintai diri kamu, terima diri kamu seutuhnya, kekurangannya kamu cintai, perlakukan diri kamu sebaik mungkin. Yang keempat, the action. Just do it, fake it till you make it. Semakin kamu sering, semakin kamu pede, nanti pede akan mengikuti. Yang kelima adalah knowledge, pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat. Aku Verina Triananda. Bye!